ya. 4. 50 mili itu kurang lebih Segini. 7. Lagi. Wes. Oh, segini. Oke. Kurang lebih 50 cc ya. 50 cc. Oh, udah. Nggak pernah masak, terus di sini bantuin aku masak. Terus ngapain pegang 2? Nanti takut. Iya. Gitu kan jadi. Ini dikeplak. Oke. Oke. Ini kita masukin. Oke. Daun jeruk. 3 lembar daun jeruk. Aku selalu banyak kalau pakai ini pasti. Tuh. Biar sembriwing gitu. Semeriwing. Sama daun salamnya juga 3 lembar ya. Oke. Kalau serainya 2 tadi ya. Ya, serainya 2. Nggak kenapa-napa, Bude. Oke. Ini kalau masak sama orang keraton ya harap maklum ya pemirsa. Kurang lebih nanti sampai wangi lah. Sampai Kita aduk-aduk wangi. terus kita masukin gula merahnya yang 2 sendok makan. Oke. Sekarang garamnya. Kurang lebih berapa? 2,5 sendok teh untuk garamnya. Terus ini kita masukin ayamnya nih. Ayamnya kalau misalnya ada yang nggak menggunakan ayam boiler atau ayam potong, ini bisa diganti pakai ayam kampung kalau nggak pejantan, Bude. Lebih mantap itu. Mungkin jumlah santannya itu diperbanyak. Jadi karena matangnya itu benar-benar ngeresep bumbunya. Oh gitu. Tuh wanginya udah mulai kecium ya, Bude. Cium banget ini. Oh, ahli juga nih kelihatannya di dapur ya, Bude ya. Enggak, cuma ngaduk-ngaduk ini doang, sepele. Oke, ini kita masukin santannya. Nah, kalau udah santannya masuk, ini bisa kita tinggal nih sambil bersih-bersih ya, Bude, yuk. Oh gitu. Ini udah bisa Gak ditinggal. takut pecah santan? Kan apinya kecil. Oh, Apinya gitu. kecil aja selama 30 menit. Jadi benar-benar tuh meresep. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti dia akan berubah warna, nggak jadi kayak gini. Dia akan Betul. kering, jadi warnanya lebih terang nantinya. Seperti Power Ranger. Berubah. Terakhir kita masukin loh, ini udah kayak gini nih berubah warna. Iya. Nih, kita masukin air asemnya. Pemirsa di rumah suka manis, itu tergantung selera. Asin tergantung selera, manis tergantung selera, asam tergantung selera. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Kita nambahin sendiri. Kreatif, sedikit kreatif itu akan menambah kenikmatan memasak gitu loh. Kepuasan juga. Kanjang nih, kayaknya udah nih. Udah. Minyaknya dia keluar ini tadi minyaknya aku pakainya dikit ya. Ini dari santannya. Jadi kalau misalnya minyaknya udah keluar, berarti bumbunya udah benar-benar meresap. Udah bisa langsung Cicipi. Nah, ini kan aku nggak suka tuh kalau masak nggak cantik. Jadi harus cantik, tetap rapi kayak lo. Nih, baru kita matiin kan. Susun satu-satu sih. Oke. Ini kita susun satu-satu ya pemirsa. Jadi aku selalu memperlihatkan bagaimana caranya supaya tampilan masakan itu terlihat cantik. Karena selain enak, makanan itu harus terlihat cantik untuk menambah selera makan kita. Udah semua kan? Nih kita susun yang rapi kayak gini. Biasanya ada seledri keriting. Jadi taruh di sini pinggir-pinggirnya. Wes. Sekarang udah selesai nih pemirsa. Ini bisa dilihat ini ayam bumbu rujaknya. Tuh warnanya jadi berubah ya. Tadi warnanya itu sedikit kekuningan, sekarang sudah kemerah-merahan. Sekitar 30 menit kita membutuhkan untuk memasaknya tuh. Sekarang kita siap-siap untuk bikin minumannya. Ayo yuk. Sek lo. Pemirsa lo. Lah kita nyicipin di sana lo. Sek. Sekarang kita masuk ke segmen dessert atau pencuci mulut, yaitu aku bikin dawet degan loh Bude. Kan biasanya kan Bude tuh kalau nggak pesen es degan, kalau nggak es degan es dawet. Sekarang jadi satu kombinasi. Coba aku mau lihat. Gitu. Nih, ini aku bikin gula merahnya itu kan tetap dikasih gula pasir sedikit. Oh, Jadi biar bener legit, terus kasih garam kurang lebih setengah sendok. Sekarang ada kolang kaling merah dulu, jadi selang-seling gitu biar cantik. Betul.
Oh. Oh. Sekarang kita isi pakai es. Jadi biar ada. Kenapa Bude? Pasti udah kepengen ya. Ini air kelapanya nih kita tuang. Tuh, dikit-dikit aja nih air kelapa. Karena aku udah jelasin ya pemirsa satu-satu tadi ya, udah jelas ada kolang-kaling, terus ada gula kinca, buat cendolnya ini kelapa mudanya. Oh, degannya. Kalau nggak tahu degan apa sih? Degan apa sih? Ya degan ya kelapa muda ya Bude. Tuh, yes. Sekarang santan kentalnya. Tuh. Tuh kan warnanya cantik ya. Cantik. Kental banget loh ini. Iya, aku bikin sendiri. Jadi keasliannya terjaga. Emang kalau yang dibeli-beli di jalan itu Kadang kekentalannya itu dibuatnya dikurangi gitu? dari ini loh, dari tepung maizena larutan itu loh Bude, terus pakai pemanis buatan. Jadi kalau mau jajan itu sebenarnya harus hati-hati juga. Betul. Ini buat Bude. Ini buat aku. Nah ini penampakannya loh pemirsa, dawet degannya, gampangan buatnya. Tinggal nyari dawetnya, degannya, kolang-kalinya, terus bikin kincanya. Sek lo, pemirsa lo. Lah kita nyicipin di sana lo. Sek. Ya pemirsa ini udah budi saya udah nggak tahan, kita langsung aja yuk icip-icip yuk. Hai pemirsa, kembali lagi di Dapur Cobek. Tadi itu kan ponakan saya si Aiko udah masak sambal mata, udah gitu ayam bumbu rujak, sampai es dawet degannya juga. Lihat nih, udah tinggal setengah. Tapi Aikonya mana ya? Aku tuh udah lapar, udah nggak tahan. Kayaknya udah langsung pengen nyicipin aja. Gimana ya? Kita langsung makan aja. Oh, tadam! Kalau Indonesia itu ciri khasnya itu makannya pakai tangan. Dan ini udah ada disediakan kobokan untuk membersihkan tangan. Nah, kita pakai nasi. Wow, sambal mata. Sambal matanya. Ayam bumbu rujaknya. Ayo, mari kita makan. Cobain sambal matanya dulu. OMG, this is yummy. Yummy banget, nikmat dan lezat. Coba kalau dicocol pakai nasi ya. Yang enak banget. Mumpung gak ada Aiko, aku makannya mau nambah aja. Nanti kalau ada dia kan malu. Bude. Loh, kamu tuh dari mana sih? Udah duluan nih, nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa ya, mbok nunggu-nunggu ya pemirsa ya. Habis kamu tuh kelamaan. Kamu tuh dari mana sih? Tadi habis masak, tangannya kotor, pegang ini, pegang itu, ya cuci tangan dulu lah. Budi nggak cuci tangan. Udah, nih, tuh. Maaf ya. Paham sih ya? Iya, ini sambelnya ini. Tadi kan pakai minyaknya memang yang sudah panas. Dengan adanya minyak itu, kayak misalkan bawang dan sambelnya itu kan jadi layu. Nah mereka itu secara nggak langsung mengeluarkan sari-sarinya. Jadinya kayak seperti ada Juicy. Kalau orang Inggris gitu. bilang itu juicy. Juicy. Kalau orang Indonesia bilang sarinya, Sari-sarinya. Dan itu nikmat. Nikmat dan lezat. Kalau misalnya nih ya dikasih bintang 1 sampai 5. Nah itu kalau misalnya tingkat kepedesannya itu sampai mana nih? Cuma 3. Oh 3, berarti kurang pedas. Tapi cukup juga segini ya. Kalau terlalu pedas, itu juga kita makannya nggak enak loh. Benar? Yang ada banyak minum. Buat apa? Itu nggak enjoy, nggak nikmat. Ya kalau ini kan udah makanya dibilangnya nikmat dan lezat. Ini kan udah icip-icip. Esnya juga udah enak banget. Perpaduan antara dawet itu ada ininya juga apa namanya? Kelapanya. Terus ada air kelapanya juga yang bikin legit. Tanpa air putih. Jadi Air putih pure. Jadi sedikit santan kental itu untuk menambah kenikmatannya juga. Kalau misalnya pengen disajiin anget juga bisa. Kalau nggak sempat nyatet, Bude itu bisa lihat resep ini loh. Di mana? Nih. Twitter, Facebook, terus ada juga email. Kalau misalnya dari pemirsa ya pengen kasih
masukan pengen resep apa gitu, ini ada di sini. Oke, tinggal kirim aja. Tinggal lihat juga ke Facebooknya kita untuk resep-resepnya. Oh, itu langsung ada ya di Facebook ya. Waduh, luar biasa. Pokoknya ini pedesnya nampol. Ya udah, saksikan terus Dapur Cobek nih ya, Bude. Ya. Tetap bersama Aiko dengan resep-resep baru dan menarik tentunya. Iya. Dapur Cobek nampol. Ini aja level 3 aja udah keringetan ya. Gimana kalau level 5? Enak. Enak banget ini.